Halo Powers People, kembali lagi ke JRP Podcast dengan saya Andrew Ardianto, CEO dari Jorobot Powers Indonesia. Dalam perjalanan hidup kita dan perjalanan karir kita, kadang-kadang kita akan mengalami fase demi fase. Dan saya selalu percaya bahwa perjalanan karir itu tidak pernah berhenti sampai kemudian kita masuk ke rumah masa depan kita, yaitu di mana kita meninggalkan dunia ini lagi. Tetapi yang jadi pertanyaannya adalah apakah kita bisa secara konsisten mendefinisikan setiap perjalanan karir kita, atau kita bisa merefleksikan langkah demi langkah dalam perjalanan karir kita. Dan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Buat Anda yang suka kopi di Jakarta, Anda pasti pernah mengenal satu cafe shop satu brand yang namanya Ombe Coffee. Dan hari ini kita kedatangan oleh Pak Jason Leo. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke, Pak Jason, boleh cerita sedikit tentang background Pak Jason kepada teman-teman hari ini? Boleh. Hai sahabat Jorobot Powers. Selamat pagi. Nama saya Jason, saya founder dan pendiri dari Ombe Coffee. Awalnya berdirinya di 2015 di Pluit. Nah, kalau ngomong soal kopi, sebenarnya saya nggak minum kopi. Jadi malah justru nggak minum kopi ya? Nggak minum kopi. Jadi ya cerita mundur dulu lah. Boleh silakan. Dulu saya lahir di Lampung. Orang tua bisnisnya juga di Lampung. Ayah saya dulu dari China datang ke Lampung umur 17. Mulainya juga goreng kopi. Mulainya. Jadi dulu saya masih ingat dulu ada cap kepala kambing. Jadi dia giling kopi, goreng kopi, robusta, dia keliling pakai sepeda jualan. Dalam perjalanan dia berbisnis, terus trading hasil bumi kopi, cengkeh segala macam. Cuman kita nggak nurunin ke sana. Kita pengennya main sekolah main, nggak mau berbisnis. Akhirnya kerja sama orang, kuliah di Amerika, berangkat tahun 81, pulang 90, dijemput. Karena nggak mau pulang. Jadi disamperin ke sana Pak? Setengah mati. Lulus nggak dikirimin duit, jadi kerja setengah mati pokoknya. Akhirnya pulang, ya dikasih tahu lah Indonesia lagi maju, bank lagi banyak segala macam. Pulang kerja di bank. Nah, memang jiwanya begitu, suka kerja sama orang. Nah, akhirnya ya kerja, bisnis sendiri. Bisnis sendiri 94 ya. Saya mulai 94. 97 kena Prismon terus segala macam, gulung tikar. Nah, kerja lagi sama orang. Dari 97 ketemu 2 sampai 2000 usaha sendiri sampai kerja itu 2012 ayah saya meninggal. Saya berhenti kerja. Nganggur tuh. 2012 ketemu 2015 nganggur. Nah, karena nganggur itu istri, kan anak saya juga berangkat ke Amerika. Yang ngopi itu istri. Dia yang ngopi karena dia kerja sama orang, jadi dia ngopi pagi itu bisa. Pokoknya satu hari ngopi itu bisa 7 gelas. Nah, saya nggak pernah ngopi. Saya hobinya main sepeda segala macam. Nah, saya main sepeda itu kalau berangkat dari rumah mau ke puncak, kan gue di sana tuh main MTB. Pagi berangkat jam 4, mampir di, kita nggak sebut aja, ada Starbucks di setelah Taman Mini itu ada rest area. Beli kopi, 1 gelas yang kecil, isinya 3/4 aja, kasih gulanya 6. Pakai susu. Karena saya nggak suka pahit. Suka pahit dan takut nggak bisa tidur. Jadi minum sedikit. Padahal jam 4 pagi tuh Pak ya? Jam 4 pagi. Supaya dia melek, main sepeda tinggal separuh, kan kejemur tuh mobil kan, masih ada sisa minum lagi. Nah, akhirnya main melulu. Anak berangkat ke Amerika, istri ya itulah namanya kopi hopping kan, dia foto-foto segala macam. Dia di retail, dia kerja di retail. Jadi masuk 2011-2012 dia bilang, yes, di Indonesia nih lagi booming kopi. Ketimbang lu nganggur, coba sih lu belajar kopi. Why not? Gitu kan. Saya bilang, gue nggak minum kopi, ya lu belajar aja gitu. Nah, saya tipe orangnya begitu. Ada sesuatu yang baru aja, saya ngeyel, ngotot, ngulik. Akhirnya 2014 saya sekolah kopi 3 hari. 3 hari. Bertiga tuh saya ingat banget, bertiga. Jadi anak muda 2 orang ini
yang bikin kopi. Saya cuma nontonin aja. Saya soalnya saya pikir ngapain sih lah ya. Cobain kopi pulang nggak bisa tidur 2 hari. Oh tidurnya ngaco ya 2 hari. Nah begitu tahu, oh kopi itu begitu ya. Oke. Ribet juga. Udah ngotot dah saya. Jadi beli alat, beli apa coba di rumah. 2 tahun saya. 2014 mulai. Google segala macam, pelajari segala macam. 2015 kita buka di Pluit. Start. Nah teman-teman sepeda juga bilang, si Jason buka coffee shop, nanti bentar lagi juga dia keluyuran, 3 bulan dia tutup, nanti balik lagi. Karena tukang main melulu kan. Begitu buka Maret tanggal 12 2015 kita buka pertama kali di Pluit. Tempatnya kecil, 30 meter persegi. Itu saya cuma berdua sama teman sepeda, dia juga nganggur. Kita pikir mau jual kopi berapa banyak sih sehari? Paling kayak 15, 20, 50 kapnya udah bagus. Porsi juga nggak banyak. Saya udah mau beli PS, udah mau beli Pepsi males. Kalau nganggur ya kita main itu kan. Wah taunya begitu buka. Pertama diserbu teman-teman, nomor 2 diserbu orang-orang kopi. I see. Karena waktu saya buka itu, waktu saya research dari 2011 sampai ke saya buka di 2014 belajar kopi, itu saya ngeliatin mesin, biji kopi apa, tipenya apa, bener-bener saya baca, ya kan proses itu apa, seperti apa. Udah begitu buka booming nih. Memang saat itu waktunya tepat, hoki waktu tepat, segala macam lah, campur jadi satu lah. Timing itu. Satu paket, Pak. Satu paket. Jadi perjalanan itu 2015, kira-kira 3 bulan tuh udah saya nonstop. Rumah kan deket, jalan kaki nyampe 1 kilo lah. Jadi pagi-pagi itu jam 6 saya sudah standby di coffee shop. Jam 7 itu kita udah ready. Jadi customer tuh datang dari mana-mana datang, diserbu ya pokoknya. Saya pernah diserbu itu sendirian 1 jam itu saya buat 68 cup. Teman-teman sepeda, mobil, motor pada datang. Itu Idul Adha, saya ingat bang, hari libur. Wow. Saya nggak sempat input di dalam itu. Saya bilang lo orang tulis saja ya, jangan baca, mintanya jangan macam-macam. Gitu. Ya, jadi ya basically kerja dari pagi ketemu sore. Saya tutup tuh 4:30. 3 tahun saya libur cuma 6 hari. Oke. Hari Sinca pertama sama tahun baru. Oke. Nah tahun pertama itu kita buka di Sinca sama tahun baru sepi. Karena Pluit itu kan daerah daerah banyak orang Chinese ya. Nah jadi pagi itu dia orang kan keliling ke keluarga kan, jadi nggak ada yang datang. Tutup saya. Nah kita pikir tanggal 1 juga bagus nih, orang-orang pagi-pagi mau ngopi segala macam. Nggak tahu tanggal 31 lagi pesta mabok, pada paginya nggak bangun. jadi saya Sinca pertama sama tahun baru selalu libur sampai hari ini. Nah coffee shop itu ya dari 2015 sampai hari ini ya liburnya 2 hari itu. Nah saya 3 tahun itu bikin kopi tiap hari. Dan amit-amit nggak pernah sakit. Wow. Selama bekerja itu nggak pernah sakit. Ya saya sakit kemarin itu waktu terakhir Piala Dunia kapan ya? Berarti Piala Dunia 2026 ya. 2022 ya. 2022 saya kena DB. Itu pun sakitnya karena kejangkit ya Pak ya? Bukan, sakitnya itu gara-gara puasa. Nah jadi puasa saya coba puasa Senin sampai Kamis nggak makan, sama sekali minum air aja. I see. Udah berhasil, terus minggu keduanya mulai lagi. Senin sampai Kamis, hari Rabunya udah nggak kuat, gula darahnya udah drop 53. Terus mulai makan tuh hari Rabu itu, Sabtu menggigil, sakit. Hari Seninnya cek darah udah DB sama tipes. Ya perjalanan begitu intinya dari 2015 ya kerja setiap hari. Kalau ngomong mau bilang pensiun ya jangan nggak jadi pensiun, jadi real, jadi beneran gitu. Beneran dari awal 30 meter persegi, satu toko. Per hari ini sudah ada 13. Wow. Ya. Dan di beberapa kota juga termasuk ya Pak beberapa kota, ya. Kota. Nah ini menarik gitu ya, karena boleh tanya Pak. Boleh. Pada waktu memulai itu kira-kira di usia berapa sih Pak? Saya mulai itu buka toko berarti 2015.
lahir 62, berarti 53 ya. 53 tahun. Ya. Dan baru memulai sebuah. Baru mulai. Nah ini loh, ini rezekinya baru mulai di umur 53. Iya. Saya masuk ini loh. Ini yang membuat saya justru kagum, dan saya udah pernah dengar ceritanya Pak Jason sebelumnya gitu ya, dari salah satu saudara saya gitu kan. Dan saya melihat bahwa biasanya tuh orang tuh di usia itu Pak udah males memulai sesuatu yang baru gitu loh Pak. Gitu kan. Nggak semuanya gitu ya, tetapi mayoritas akan udahlah, apalagi beberapa orang yang bahkan mungkin sudah punya cucu di usia itu, mereka akan milih jadi MC Pak gitu, ngomong cucu. Oh iya. Iya kan. Nah, tapi apa yang kemudian mendorong seorang Pak Jason untuk, kan oke, memang ada motivasi dari istri ya Pak ya, tetapi kan yang menjadi triggernya Pak Jason untuk memutuskan, oke deh saya coba. Nah itu loh Pak, di usia itu tuh Pak. Nggak bisa diem. Kalau adik-adik saya bilang, saudara-saudara bilang, si Jason kakinya ada belatungnya gitu ya. I see. Jadi nggak bisa diem. Satu, nggak bisa diem. Nomor 2, memang ketemu sesuatu, saya interested, saya ngulik. Dan pantang mundur. Pokoknya masa mesin kita dikalahin sama mesin, yang operate kan kita. Betul. Ya kan, masa kok kalah sama mesin, kan itu begitu. Betul. Ya jujur ngomong, pulang dari Amerika saya juga nggak bisa operate komputer, nggak bisa Excel, Word, nggak bisa ngetik. Tapi dalam hati nih, kenapa gua bisa dibegoin sama mesin? Iya kan, harusnya ya kita belajar pelan-pelan harusnya bisa dong. Ya bisa, tapi nggak mahir, tapi bisa. Jadi belajar sendiri itulah yang paling penting. Kopi juga sama, saya belajar sendiri. Google dulu, belajar ngeles sama orang 3 hari, Google lagi, praktek. Yang paling penting praktek. Gitu. Ya, dan praktek dan mau praktek, mau salah betulin lagi. Jadi begitu aja terus. Ya kan? Nah, jadi ya yang ngotot istilahnya gitu aja sih, yang ngotot. Jadi kalau sekarang ditanya, sekarang juga kan udah nggak secara operasional, saya udah nggak ikut campur. Jadi anak saya, istri semua bantuin operasional. Ada timnya juga yang ikut dari saya, kayak Heru, Juan, Kevin, itu sudah boleh dibilang sejarah kita udah 11 tahun, dia orang ikut saya udah 10 tahun. Jadi ya memang adanya mereka ya saya terbantu lah. Yang nggak bisa saya, yang sampai hari ini saya masih nggak bisa adalah kelola duit. Udah itu dong. Makanya diserahin ke. Oh iya. Kelola duit. Iya. Jadi ya karena ngeyel itulah, karena ngotot. Kayak bir juga sama. Jadi bir waktu saya buka coffee shop, dalam perjalanan setahun 2 tahun kita ngeliat bir ini juga oke nih. Les lah saya belajar brewing ya. Belajar brewing. Wow. Nah ketemu Delta dong di 2020 tuh bulan 8. Nah, jadi ketimbang bengong juga, bukan ngomong kopinya sepi, cuman kayaknya ini kesempatan nih. Jadi kita belajar lagi, Google lagi, bikin mesin, mau beli mesin kan mahal tuh, 10.000 lah, berapa puluhan ribu US gitu, import segala macam. Ayo kita ada kenalan tukang bubut, kita pergilah ngomong sama dia, lu bisa bikin tanking, bisa berapa duit? 5 juta lu bikin satu. Jadi begitu. Wow. Kurang apa ya kita bulak-balik sama dia, tektokan terus kan. Dan belajar brewing itu lebih ribet daripada belajar kopi ya Pak? Karena mungkin resource-nya di Indonesia nggak banyak kali Pak ya? Kan ada yang import bahan bakunya. Jadi kalau kopi itu instantly kita bisa rasakan. Betul. Kalau bir itu nanti setelah dia selesai fermentasi, setelah resting, ada prosesnya. Nah, baru kita tahu dia ngaco atau enggak. Cuman bir itu jauh lebih bersih, dalam arti kata gini, nggak boleh ada bakteri. Oh, perawatannya lebih maintenance-nya lebih ribet lah. Cuma kalau kopi kan juga harus bersih, harus rapi, karena kan kita dilihat orang. Jadi basic nih menarik, dua-duanya menarik. Wow, luar biasa. itu karena gini Pak, itu yang tadi yang bikin saya paling kagum adalah keinginan Bapak untuk mempelajari sesuatu yang baru, untuk tidak menyerah. Dan saya rasa justru gini, saya sebagai generasi yang lebih muda dari Bapak itu mesti banyak belajar juga sih Pak. Karena even di usia saya nih, saya 40-an nih Pak gitu ya. Itu ada banyak orang yang kayaknya merasa bahwa karirnya udah mentok-mentok aja gitu kan, terus ilmu yang dia miliki kayaknya ya udahlah gitu kan, cukup segitu gitu kan. Oh iya betul. Cuma yang tua-tua kan juga kepala batu. Iya. Nggak sabar. Kayak saya kan
level kesabarannya kan pendek banget. Jadi kalau Ini bagus loh Pak. Maksudnya gini, tidak sabar tapi diarahkan energinya menjadi positif kan, gitu ya. Iya, basically ujung-ujungnya mesti ngalah karena udah tua ini itu mesti ngalah. Oh right. Mesti ngalah sama yang muda. Iya. Walaupun mungkin yang muda salah, ya kan? Tapi mungkin kita pikir, oh dia mungkin juga ada bener juga, ya biarin lah proses berjalan ya. Kita komunikasi lah. Betul. Jadi di usia sekarang ini, usia saya 63, dari kita mulai bisnis sampai sekarang, ngalah itu agak susah. Agak susah. Tapi mau nggak mau harus ngalah. Iya. Akhirnya kita ngalah. Ya sudah, kita coba, ya kita perhatiin, ya akhirnya kita berkembangnya dengan baik, ya kan. Seperti saya bilang, saya kelola duit nggak bisa. Kalau duit nggak bisa. Jadi dengan adanya Jordi yang take over mengenai finance segala macam, ya akhirnya ya ujung-ujungnya ya kita very healthy, gitu. Dan perusahaan juga berkembang. Istri juga di retail juga bantu banyak. Tim yang sekarang bantu saya juga basically juga amat sangat terbuka, open minded, nggak ada yang kepala batu. Kepala batu yang ngotot-ngototan salah ya itu mahal biasa ya. Tapi basically kita selalu open. Itu yang paling utama lah buat saya. Iya. Dan ini kan juga berarti kan udah istilahnya membangun bisnis keluarga ya Pak ya. Iya. Nah, salah satu challenge terbesar apa sih Pak waktu membangun bisnis keluarga itu Pak? Ya itu, nggak mau ngalah, nggak mau terima. Dibilangin apa kita bilang gue lebih tahu dari lu, kan udah begitu doang sih. Basically itu nggak mau ngalah. Ujung-ujung kan ya ngalah. Iya. Nah, jadi kalau mengalah sedikit itu baik dari di tim apa segala macam kasih tahu. Ya mungkin dia betul. Ya mungkin dia betul. Mungkin kita ngotot. Ya kalau saya argumentasi ada, saya ikutin cara saya dulu. Kalau saya salah ya kita ngaku salah. Right. Kalau misalnya you betul ya basically ya betul. Silakan jalanin gitu kan. Tapi kan anak-anak sekarang kan kadang-kadang nggak mau berproses. Nggak mau belajar ikutin satu gitu, maunya dia lompat jam, harusnya 1 sampai 10 lewatin stepnya kan 1, 2, 3, 4 dia jam gitu kan, salah ya dia mundur lagi, jadi ulang-ulang begitu melulu. Nah jadi kalau bahasanya saya ya jangan diulangin kalau salah, ya harus rubah kan betul, ya kan, dan harus teliti. Saya nggak teliti. Pokoknya dulu tuh masih muda tuh pokoknya jalur pintas. Pokoknya kalau kerja tuh ngebut bleduk pokoknya beres selesai ya sudah. Nah gitu. Tapi sekarang dalam perjalanan lebih detail satu-satu. Tapi saya ngeliatin, maksudnya anak-anak ini jalannya bagaimana. Komen nggak? Enggak. Kalau dia jalannya betul ya sudah. Gitu. Tapi ya berproses itu ya penting ya. Dan sabar. Yes. Karena kan berarti kan mulainya dari coffee shop, terus kemudian apa yang Pak Jason lakukan juga sampai kemudian jadi menunya kan sekarang juga bukan coffee shop doang nih gitu ya. Oh iya, jadi pergeseran itu terjadi karena dalam perjalanan saya buka Pluit 30 meter persegi, hari pertama buka itu saya nggak mau jualan makanan, nggak mau ada snack, pokoknya kopi tok. Istrinya yel, iya kan? Dia kan sebenarnya yang minum kopi kan dia, jadi dia tahu kan harus ada ini, ada itu segala macam. Maksudnya ada cemilan lah segala macam. Saya bilang saya sih nggak mau repot ngeladenin begituan. Ya udah lu mau urus. Nah, jadi hari pertama dia buka dia beli apa? Kue mangkok. Kacang. Deket-deket situ banyak ini kacang. Nah, kita ada satu namanya kue bangkit yang dari Lampung. I see. Kayak sagon gitu lah. Jadi karena saya dari Lampung ya bawalah karena manis-manis gitu kan. Nah, jadi kita terkenalnya itu ada kacang sama kue bangkit itu. Jadi kalau yang ngopi minta itu. Nah, jadi snacknya apa? Ya udah, kadang-kadang kita beli kue mangkok, apa kita taruh. Nah, ada anak-anak muda datang mau supply apa, ya udah taruh aja sana, saya bilang gitu. Nah, pelanggan-pelanggan saya, orang customer baru yang datang buka pintu nanya, ada makanan? Nggak ada, lu pergi makan bakmi di sono di Pluit, ntar lu balik lagi. Nah begitu. Tapi dalam perjalanan ada tim secara operasional bilang, kalau kita mau buka lebih besar, kita harus ada menu makanan. Nah sampai hari ini kita konsentrasinya adalah 60%, kita usahakan 70% ada 70% ada beverage, 30% itu makanan. Nah perjalanan pertama waktu saya mulai dengan makanan, mulainya di Cikajang.
Wow. Jadi, ya, Cikajang itu adalah toko kita yang pertama yang jual makanan. Kenapa Cikajang, Pak? Ya, jadi pergi cari tempat. Oke. Nah, cari tempat di daerah selatan nggak ketemu-ketemu. Temunya Senopati, mahal kan? Iya. Mana sanggup? Iya, Kita baru mulai. Nah, sebenarnya ada teman punya lokasi di Cikajang, di ujung tuh kan. Betul, justru itu. Dan jauh dari, agak jauh lah. Dari tempat-tempat lain kan ke sebelah sini lebih ramai aja. Jadi pergi ke sana lihat, kayaknya oke nih, feel-nya oke. Nah, cobalah kita nego, kita kasih tim coba nego, kalau oke kita buka. Nah, investasi pertama di situ yang cukup besar. Buka, dalam perjalanan dia meledak. Satu, karena menu makanan, bakmi dan babi. Nah, jadi kita coffee shop pertama yang jualan bakmi sama babi. Specialty coffee yang jualan bakmi dan babi. Cuma itu argumentasinya panjang. Iya. Jadi ada tim operasional termasuk anak saya. Apalagi Cikajang ya, Pak ya. Cikajang, selatan kan? Iya. Nah, jadi ada teman-teman bilang, Jess, lu di selatan kalau mau itu jualan babi dong, kita nyari babi itu jauh, fluid segala macam. Jadi saya bilang tim operasional, lu jualan bakmi sama jualan babi, konflik tuh. Selatan nggak begini nggak bisa, ya udah gini aja, kasih saya waktu 3 bulan. Kalau dia berhasil, ya orang lanjut, nggak berhasil, you cut. I see. Semua agree, coba sampai hari ini dia nomor 1. Bakmi dan pok saya nomor 1. Cuman dalam perjalanan poknya berkurang. Bakminya yang masih nomor 1. Nah, kita kan boleh dibilang kan specialty coffee shop. Betul. Jadi orang-orang tuh kadang-kadang kok ombe kok begitu. Maksudnya kalau specialty coffee shop apa kan pairingnya egg benedict. Benar. Nah, pemikiran saya nggak mau begitu. Betul. Karena pemikiran saya semua jualan egg benedict. Kenapa saya mesti jualan egg benedict? Iya kan? Semua kopitiam juga jualan telur rebus. Saya juga bisa jualan telur rebus. Ya, harusnya oke-oke aja dong. Nah, kebenaran teman-teman ini bilang, Jess, gua mau makan bakmi. Ya udah, gua sediain bakmi buat lo orang deh. Karena teman, kita nggak pikir customer lain lah. Kalau customer mau coba ya silakan. Kan berhasil. Jadi konsep kita pertama adalah saya mau jualan kopi, saya mau jualan makanan buat orang yang nggak mau ngopi. Karena saya perhatiin, gua nggak bisa ngopi, gua mau minum teh. Lu punya makanan apa, Jess? Iya. Bahasanya gitu deh. Lu punya makanan apa, Jess? Akhirnya jadi market research sendiri itu ya, Pak? Oh iya. Nah, jadi saya bilang, yaudah, kalau lu nggak mau ngopi, gue sediain teh, terus mau makan kan? Nah, gue sediain ini. Yang ngopi, kan mungkin nggak mau makan. Dia mau makan pastry, mau makan apa, ya udah kita sediain juga. Sedikit aja. Basically saya jualan, pokoknya lu ngopi, ya ngopi, udah nggak usah makan apa-apa. Tapi dengan permintaan di dalam perjalanan orang minta, ya udah saya sediain. Jadi capture marketnya saya 2, yang ngopi sama ngopi tapi dia mau makan. Jadi istilahnya kayak orang makan Padang. Iya. Kita datang berlima, berenam. Betul. Sajiannya kan banyak. Betul. Kan tinggal pilih, yuk mau makan ayam, mau makan daging. Jadi yuk pilih sendiri kan, sama. Iya. Jadi opsinya lebih banyak. Betul. Jadi basically cuman kita enggak bilang makanan kita lebih banyak dari kopi yang we stay the same 60% 70% beverage, makanannya 30. Jadi bakmi itu kalau habis ya habis dulu itu. Iya. Jadi kita jualan pagi doang, pada komplain. Kenapa pagi toh, siang nggak ada, kok kalau datang ada. Jadi sekarang lanjut full. Oke, tapi ini keren loh Pak. Ini yang perspektif yang saya nggak pernah dengar sebelumnya gitu kan. Cuman memang gini, saya sebagai tukang minum kopi juga gitu. Saya bukan kopi yang sampai detail gitu. Tapi saya tahu ini Ombe Coffee ini termasuk salah satu kopi yang saya cukup suka gitu. Karena secara taste-nya, blend-nya itu cocok dengan lidah saya gitu ya. Nah, cuman memang saya waktu itu sempat bertanya-tanya, ini kok agak aneh ya, ada coffee shop tapi juga at the same time jual bakmi dan pork gitu loh. Yang biasanya ini kan match-nya nggak nyambung. Nggak nyambung. Jadi banyak teman-teman yang memang dulu jadi pertama kali waktu saya mau buka itu saya kan research, ketemu beberapa konsultan. Ketemu beberapa konsultan itu juga bukannya saya ketemu konsultan kita bayar dia, enggak, dikenalin sama orang. Dia ajarin saya, dia bilang, Jason, there is 3 second rule, kata dia. 3 second rule itu adalah kalau orang datang lewat bawa mobil lihat your signage, dalam 3 detik they have to know what it is.
Alright. ya kan? Iya. Jadi waktu saya buka peluit, saya lagi mikir, dia bisa tahu dari mana ya tempat kita nyempil begini. Sinusnya juga kecil, ya kan? Dalam 3 detik udah pasti bablas, kelewatan gitu kan. Akhirnya buka peluit, booming, dia datang. Terus dia bilang, my 3-second rule doesn't work with your coffee shop. Karena kita nggak bisa lihat lu apaan ini. Tapi setelah insight, then we know. Nah, ombe itu kan bentuknya juga begitu kan, nggak rapi-rapi amat. Betul. Kayu, tanaman. Yes. Nah, you pergi kemana, basically benang merahnya ada. Betul. Basically, oh ini ombe. Yes. Nah, dari dalam perjalanan proses dari 2015 sampai 2026, kan anak sama menantu sekarang kan yang desain. Dulu nggak ada desain, nggak ada arsitek. Pokoknya jadi dulu aja. Salah copotin lagi, pasang lagi, gitu. Sama sampai hari ini masih sama. Furniture juga orang yang ngasih, baru kita roba-roba gitu kan. Tanaman juga sama, kita nggak urusin. Pokoknya lo pasang, nggak cocok, nanti tambahin. Nah, jadi begitu. Jadi supplier saya dari dulu, kontraktor, tukang listrik, tukang air, tukang AC, semua sama. Nggak pernah berubah. Iya. Jadi saya tipe orang yang begitu, kalau udah cocok satu harga ya pokoknya intinya you jangan bohongin saya. Betul. Gitu aja lah. Betul. Kalau masih harganya masih fair dalam masuk hitungan ya we continue aja. Jadi kita begitu. Ya. Nah, perjalanan juga waktu nyari roster juga sama. Awalnya kita mulai dari Singapura. Ya seperti saya bilang, kalau lah duit itu sampai 2009 acak dulu kagak karuan, supplier ganti-ganti. Nah, akhirnya ketemu satu supplier yang mau bantu kita, baru kira-kira 2025 kemarin kita sudah ngeros sendiri. Kita udah punya gedung sendiri, punya roastery sendiri. Wow. Nah, dalam perjalanan coffee shop itu kita tambah satu divisi yang namanya on-beat, yang rotinya itu. Nah, balik lagi soal bakmi, soal apa? Kenapa belok kanannya jauh banget gitu kan? Sama roti juga saya bilang, kan orang-orang kan bikin croissant, segala macam begini. Saya bilang, saya ini udah tua, mau makan itu kadang-kadang pakai sendok garpu, kadang-kadang suka susah, apalagi pakai pisau repot. Makan croissant itu kan berantakan, betul. Digigit, dia hancur, potong dia hancur. Iya. Bukannya saya nggak suka croissant, saya is okay, gitu lah, is okay. Tapi bagi kita yang mau ngopi, megangin berantakan kan repot. Betul. Jadi bikinlah sesuatu yang istilahnya jadul. You have the memory of when your kids masih kecil punya memori. Roti jadul itu saya bilang sama istri. Dia bilang, bakal laku nggak? Lu percaya omongan saya deh. Lu bikin aja yang enak, nggak usah pusingin apa-apa. Betul. Pokoknya yang enak aja. Betul. Nggak usah compare si A, si B, si C. Pokoknya menurut lidah kita, mumpung lidah kita belum ngaco, saya bilang, kita bikin. Nah, mulai dia. Jadi mulai itu dia mundur 4 tahun. Berarti 2022 dia mulai. 2022. On beat di Pluit itu. You pernah ke Pluit belum? Belum. Nah. Saya ke Pluit justru malah belum. Nah, mesti ke Pluit. Jadi kita bikin satu store namanya On Beat. Kecil, lebih kecil lagi. Oke. Dia cuma 12-15 meter besi. I see. Di seberangnya satu kompleks satu area sama Ombe Pluit, tapi dia di pojokan lagi. Warnanya kuning dia. Itunya kuning, saya warnanya biru. Nah, ya mulai di situ. Beli mesin oven 1. Laku banget. Kalau mau beli roti, pesannya bisa 1,5 baru dapat. Karena gimana? Jadi yang mulai itu istri dan adiknya. Iya. Nah, semua otodidak. Saya otodidak, mereka otodidak. Basically juga mereka umurnya udah 50-an. Udah 50-an. So we start late. We all start very late. Kita start itu istilahnya hokinya mungkin munculnya dia di umur 50. Ada orang kan hokinya muncul di umur 15. Tapi saya lihat, kalau saya boleh tarik benang merahnya, sebenarnya kan adalah semua kembali kepada satu. Pertama, memang tadi seperti Pak Jason sebutkan, keinginan untuk mempelajari. Mau. Tidak takut untuk mempelajari sesuatu yang baru gitu ya. Terus, dan yang kedua yang saya lihat adalah Pak Jason itu mencermati apa yang jadi ekspektasi pelanggan gitu. Gitu kan. Dan pelanggan itu tidak cuma sekedar masyarakat secara umum, tetapi juga circle-nya Pak Jason sendiri. Mereka ada request ini, kenapa nggak saya coba. Nah, itu yang saya lihat adalah bagaimana Pak Jason bisa melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk
masuk ke dalam market yang seringkali jarang disentuh oleh orang, Pak. Oh, Gitu loh, Pak. iya, ya basically sebenarnya kan refleksinya ke diri saya. Betul. Ya kan? Kita maunya bersih. Iya, iya. Kita maunya rapi. Iya. Kita maunya barangnya bagus. Iya. Ya kan? Ayah saya selalu pesan, lu kalau nggak punya duit jangan beli. Kalau nggak, iya kan? Artinya Jangan cari perkara lah ya, intinya. tapi kan saya dari awal kan saya udah bilang bahwa saya nggak bisa kelola duit. Iya, Punya iya. duit saya beliin, gitu Betul, kan. Jadi betul. ujung-ujungnya ya ada yang mubazir, ada yang gini, ya kecemplung lah, Iya, jungkir iya. balik lah segala Pasti ada macam. trial and error. Ya, iya. Nah jadi begitu. Jadi kalau pesannya dia adalah kalau mau beli barang pun kualitasnya yang bagus. Jadi sekali beli pakai Untuk waktu lama. ya. Yes. Nah itu yang memang dari awal yang ditanamin sama dia sampai hari ini ya kita terapin. Nah jadi beli mesin pun beli segala macam, memang kita mau kualitasnya yang bagus. Jadi refleksi ini saya tumplakin di kopi, customer yang appreciate. Intinya begitu. Like you guys ya, you give the best. Betul. Yang mau bagaimana, jadi Betul. orang bisa lihat kan Betul. gitu. Iya. Betul. Jadi waktu saya buka coffee shop di Pluit itu, mesinnya boleh dibilang di Indonesia saat itu mesinnya ada berapa? 1, 2, 3, ada 4. Saya yang nomor 4. Grindernya segala macam itu yang the best. Cangkirnya itu saya yang pertama kali di Indonesia. Satu set itu 180.000. Gelas-gelas bodum itu saya kumpulin. Iya. Nah, perjalanan itu saya hobi minum whisky, minum wine, saya panjang semua. Jadi orang kalau datang, lu jualan kopi, lu jualan wine. Jualan whisky lu. Iya. Gitu. Iya. Nah, karena apa yang saya nikmatin, saya tumplakin, mereka lihat dan mereka juga sharing sama saya. Ya udah, lidahnya sekarang pada rusak kalau saya. Iya. Tapi itu yang bikin saya sangat salut sih, Pak. Maksudnya bahwa banyak orang tuh, apalagi kita bicara dari sisi karir nih ya, mereka udah pensiun gitu ya, terus mereka menganggap bahwa akhirnya ya udah hidup saya, karir saya cuma sampai di sini gitu kan. Padahal ini kan bicara, kalau saya sering sebutnya itu jangan mikir retire tapi mikirnya redefinition. Nah itu istilah saya yang saya pakai gitu kan. Mendefinisikan ulang fase hidup kita gitu loh, Pak. Wah, kalau begitu saya kalau seperti ya itu it's okay. Cuma kalau dipikir begitu, Jess, lu kalau suruh balik lagi mau nggak? Mau saya. Wow, suruh mundur lagi, lu mundur umur lu mundur lagi 25 tahun, 30 tahun, mau? Wow. Mau saya. Karena ada banyak hal lagi yang bisa dilakukan. Nah, jadi Iya. masih banyak banget gitu loh. Kayak sekarang di dalam kepala mau nggak ini tuh, mau. Cuman balik lagi, saya bilang sama gue sih kepengen begini. Cuma kalau suruh mulai lagi, kayaknya gue udah capek deh. Kapan berhenti? Energinya ya Pak ya. Kapan berhenti? Betul. Bukan soal energi. Mau sampai berapa lama dan sebagainya. Iya. Saya juga kalau sekarang nih bangun tidur gitu. Kita hitung aja lah ya. Saya bangun tuh jam 4 pagi. Mau lari udah males, mau sepeda udah males. Dulu saya tiap hari lari. 2 tahun ini saya berhenti. Males, ya kan? Udah nggak mau ngapain sih lah, ya kan? Lari, ya yang penting badan saya udah berhenti. Dulu waktu sebelum buka coffee shop, sepedaan, lari, motor itu jalan terus. It's udah habit lah. Nah, 2 tahun berhenti, kalau bangun tidur jam 4, jam 6 udah mulai pegang HP. Pertanyaan kan, gue mau ngapain nih? Kadang-kadang bisa nanya gitu. Iya. Gue mau sibuk apa lagi? Jadi kalau bilang, bosan nggak aja? Enggak sih. Tapi ya mulai nanya gitu. Waktu gue banyak amat ya. Iya. Jadi begitu. Jadi pengen ini nggak pengen? Pengen. Iya. Pengen. Coba kalau duitnya sama saya. Buka saya. Makanya mumpung duitnya dipegang sama anak saya nggak bisa apa-apa. Bukannya nggak bisa apa-apa, maksudnya gue mau buka ini. Percayain ke mereka gitu ya. Nggak usah ngapa-ngapain, udah konsentrasi ombe aja lu gedein. Lu jagain tuh ombe, kan begitu. Ya kan? Jadi rutinitas saya ya setiap hari ya keliling ombe. Naik motor kemana-mana gitu. Dan masih mau hujan loh. Keren sih. Naik mobil saya nggak tahan. Iya. Ya marah-marah, macet juga marah-marah, tapi masih mending. Iya. Ya, jadi kalau ditanya, lu mau berhenti nggak? Berhenti mau ngapain ya? Exactly. Iya. Exactly. Ngangon cucu, nanti cucunya bandelnya kayak saya lagi mati. Iya. Tapi itu yang
salut sih ya Pak ya. Itu yang saya personally salut sih, bahwa saya sendiri juga selalu punya prinsip bahwa hari di mana saya berhenti belajar itu adalah hari di mana saya meninggal nantinya. Oh, gitu oke. ya. Jadi artinya justru waktu 2 tahun yang lalu saya dengar sekilas kisahnya Pak Jason itu, wah ini inspiratif sekali gitu kan, karena memulai bisnis di usia yang tidak muda lagi itu sama sekali tidak mudah gitu ya. Ya, tetapi sampai apalagi ini bukan cuma sekedar memulai bisnis, tetapi masih menjadi salah satu yang mungkin salah satu brand coffee shop yang sangat dikenal, mungkin salah satunya dikenal di Jakarta terutama ya. Bahkan saya di Malang, saya tahunya malah Ombe Coffee itu karena saya orang Malang. Waktu saya liburan ke Malang, saya tahunya Ombe Coffee ada di Malang gitu kan. Terus baru sepupu saya, cousin saya cerita bahwa Ombe Coffee itu mulainya di Jakarta. Oh ya, saya malah nggak tahu gitu karena kan saya orang Malang dan Ombe kan bahasa Jawa banget gitu ya. Betul. Gitu kan saya pikir ini orang Jawa nih yang bikin gitu ya. Jadi gitu. memang betul, nama itu juga Ombe Coffee itu adalah istri yang namain. I see. Karena orang tuanya dia kan dari Purwodadi. Oh, jadi nama Ngombe. Ngombe itu kan minum. Betul. Jadi segala sesuatu mengenai merek, Ada mengenai message-nya. apa, brand apa segala macam itu istri lah. Saya cuma kerja aja sebenarnya. Kerja memang dari awal itu kan teman banyak. Iya. Ya kan, teman banyak. Jadi supporting dari teman dalam perjalanan tuh langganan yang memang people of Ombe itu cukup fanatik, supporting segala macam sampai hari ini luar biasa banget. Jadi kita sudah ada follower yang memang Rutin ya? Rutin ya. Jadi pelanggan kita itu udah rutin. Dan boleh dibilang cukup hardcore. Yes. Ya, cukup hardcore. Tapi karena memang kopinya enak Ya, Pak. terima kasih banget lah, terima kasih. Ya kita jaga. Jadi memang seperti saya bilang dari awal, lidah saya belum ngaco. Iya. Saya bukan yang nggak suka makan di restoran. Iya. Kalau makan di restoran bagi saya agak ribet aja. Iya. Harus rapi, harus apa. Saya kemana-mana dari dulu pakai celana pendek, pakai sepatu personal. Jadi lebih suka makan di warung. Iya. Jalan. Jadi naik motor, naik sepeda, muter-muter ngeliat tempat, lihat lokasi, sama. Jadi ada teman-teman yang punya lokasi, Jess, lu tahu nggak tempat? Tahu. Lu mau nggak? Mau. Nggak usah lihat, siapa saya mau. Cuma saya yang tentuin tempatnya. Ombe berdiri semalam, boleh. Nah, seperti begitulah. Karena muter-muternya inilah. Jadi ya kebenaran, ya hoki, luck lah, faktor luck, timing. Kita dapat lokasi-lokasi yang cukup lumayan bagus. Lumayan bagus. Wow. Jadi ya belajar yang nggak pernah berhenti lah. Istilahnya begitu. Sama mau ya. Really inspiring. Mau. Nah, ini kita bicara kita udah di penghujung nih Pak ya. Oke. Kira-kira apa sih pesan-pesan Pak Jason untuk teman-teman yang lagi nonton nih? Gitu kan, baik mereka yang generasi yang younger generation maupun yang segenerasi dengan Pak Jason, kira-kira apa Pak? Ya pesan saya sih cuma satu ya, belajar, mau mengalah, coba ya. Kalau menurut ya apalagi yang saya kan di F&B, ada orang banyak yang bertanya pensiunan saya mau mulai F&B gimana? Ya research, coba barang orang dulu, enak nggak? Kalau menurut orang lain enak, ya menurut you enak ya coba lagi bikin. Orang komen apa ya, semua mesti pada jujur kasih tahu kan. Betul. Karena teman itu bilang jangan bilang nggak enak terus dibilang enak. Kalau teman saya kan semua pada gila. Nggak enak ya bilang nggak enak. Bisa mati lu kan. Nah ya seperti gini. Jadi teman-teman supportingnya juga harus jujur. Ya jadi kita mesti jujur sama diri kita sendiri, jujur sama pelanggan juga jujur. Jangan bilang kopi kita kualitasnya bagus padahal kita belinya grade-nya grade 5 gitu. Nggak bisa begitu. Jadi pesan saya sih give all your best lah. No matter what. Gitu. Mantap. Terima kasih. Sama-sama. It's really good to have you here Pak, dan sangat inspiring dari pembicaraan kita hari ini gitu ya. Thank you. Buat teman-teman, semoga video kita kali ini juga menginspirasi Anda bahwa tidak ada kata terlambat untuk mempelajari sesuatu, tidak ada kata terlambat untuk kita memulai sesuatu. Semua itu akan terlambat apabila kita sudah tidak lagi ada di dunia ini. So, pastikan bahwa kita tetap menjadi seorang yang menjadi learner,
all the time gitu ya, dan pastikan Anda terus membangun growth mindset Anda di dalam keseharian. Pastikan juga Anda sudah subscribe dan klik di tanda lonceng di YouTube kami supaya anytime Anda menerima ada video yang kami upload, Anda juga bisa mendapatkan notifikasinya, sehingga Anda juga sudah bisa nonton dan Anda bisa mendapatkan inspirasi baru. Sampai ketemu di video berikutnya. God bless you. Let's go! Time to maintain yourself. In this space, we will show you how to explore, how you talk, how you look, how you dress.